Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari roti tawar yang hasilnya kue legit dan gurih, dan yang jelas kue ini bisa bertahan lama, tidak cepat basi, sehingga sangat cocok untuk isian snack box maupun ide jualan. 1000 ml santan atau 1 liter santan akan saya rebus sampai mendidih. Jangan lupa sambil diaduk-aduk selama proses merebus supaya santan tidak pecah. Setelah santan mendidih, matikan api. Masukkan 75 gram margarin untuk kita lelehkan. Saya menggunakan roti tawar sekitar 400 gram. Tidak saya sebut jumlah lembarnya karena ini roti tawar terdiri dari dua merek yang lebar rotinya berbeda. Tadi saya timbang ada 400 gram. Roti tawar kita potong-potong kecil berbentuk dadu. Selanjutnya, potongan roti ini akan saya siram dengan santan dan lelehan margarin. Untuk menyiram santan ini teman-teman ya, kita perkirakan sampai semua roti terendam dengan santan. Jadi semua bagian roti bisa menyerap santan. Karena jika ada roti yang belum basah atau tidak bisa menyerap santan, ketika diolah menjadi adonan kemudian dikukus atau dipanggang, maka kue yang dihasilkan bisa berongga di dalamnya. Kita tuang santan secara bertahap sambil diaduk-aduk, tetapi kita tetap menjaga roti atau potongan roti tetap bertekstur, tidak hancur sama sekali. Dan untuk menggunakan santan ini teman-teman ya, kita tidak perlu menunggu santan sampai dingin. Santan tidak kita gunakan semuanya, kita gunakan seperlunya saja. Di wadah lain kita pecahkan 3 butir telur. Tambahkan 10 sendok makan cembung gula pasir, artinya tidak terlalu peres juga tidak terlalu munjung. Untuk pemberian gula disesuaikan dengan selera kalian. Jika kalian suka manis, gula bisa ditambah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk. Kita aduk sampai gula larut. Setelah dirasa gula larut, kita bisa menambahkan 10 sendok makan cembung tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 5 sendok makan cembung tepung maizena. Kita aduk sampai semua bahan bercampur rata. Masukkan sisa santan sambil diaduk-aduk. Aduk sampai adonan bercampur rata. Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam rendaman roti tawar. Aduk sampai adonan betul-betul tercampur rata. Siapkan loyang dan olesi dengan sedikit margarin. Kemudian alasi loyang dengan baking paper supaya kue mudah dilepas dari loyang nantinya. Untuk loyang saya menggunakan loyang dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Setelah baking paper terpasang dengan rapi, olesi dengan margarin tipis-tipis. Tuang adonan ke dalam loyang. Jangan lupa aduk-aduk adonan sebelum dituang.
Ratakan permukaan adonan dengan menggunakan centong supaya rapi. Untuk menghindarkan rongga terbentuk di dalam kue, maka tusuk-tusuk adonan dengan menggunakan centong atau spatula. Ini untuk memastikan bahwa semua adonan sudah mengisi penuh loyang secara merata. Terakhir, hentak-hentakkan loyang atau goyang pelan-pelan loyang untuk memastikan tidak ada rongga udara yang terbentuk dalam adonan. Selanjutnya kita akan memanggang kue sampai matang. Untuk waktu panggang, silahkan menyesuaikan dengan jenis oven yang kalian gunakan. Dengan menggunakan oven tangkring seperti ini, saya memerlukan waktu kurang lebih 40 menit untuk kue matang. Setelah kurang lebih 40 menit, kue saya cek dengan menggunakan tes tusuk lidi. Dan ini lidi sudah kering, artinya kue sudah matang dan siap untuk diangkat. Tunggu kue agak dingin baru kita lepas dari loyang. Kemudian potong-potong kue sesuai selera. Biasanya saya potong menjadi kurang lebih 30-33 potong kue. Dan ini hasilnya teman-teman ya, kue yang sudah dipotong. Ini terlihat teksturnya sangat lembut, tetapi ini kesat teman-teman ya, tidak melenyek. Akan saya cicipi. Bismillah. Ini betul-betul enak teman-teman ya, rasanya gurih, aromanya juga harum, dan rasa manisnya juga pas. Dan jika kalian tertarik untuk menjadikan ide jualan, maka kalian bisa mengemasnya dengan plastik seperti ini. Tempelkan stiker supaya semakin menarik. Kue dengan tampilan yang cantik, dengan rasa yang enak, gurih, dan legit ini sangat mudah membuatnya. Sangat cocok untuk dijadikan ide jualan maupun isian snack box. Saya siapkan pisang, ini saya menggunakan pisang yang kalau di tempat saya dinamakan Raja Magelang. Berat pisang 350 gram tanpa kulit. Teman-teman bisa menggunakan pisang jenis lain, misalnya pisang raja, pisang pipit, ataupun pisang tanduk. Pilihlah pisang yang jika direbus atau dikukus akan menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Selanjutnya pisang saya potong kecil-kecil. Untuk bentuk potongan pisang silahkan teman-teman menyesuaikan selera. Pisang sudah selesai dipotong-potong seperti ini teman-teman ya. 7 lembar roti tawar saya potong-potong bentuk dadu. Sudah selesai dan ini siap untuk digunakan. Pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 1 saset kecil vanili bubuk. Bisa diganti dengan vanili cair. Setengah sendok teh garam. Aduk sebentar sekedar bahan bercampur. Tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Tambahkan juga 8 sendok makan gula pasir. Untuk penggunaan gula pasir bisa disesuaikan dengan selera kalian. Kita aduk adonan sampai gula pasir larut. Masukkan 600 ml santan agak kental. Penggunaan santan semakin kental, maka kue yang dihasilkan juga akan semakin gurih. Kita aduk sampai santan bercampur rata dengan adonan. Siapkan wadah yang agak besar, kita masukkan roti tawar yang sudah kita potong-potong sebelumnya. Masukkan juga potongan pisang. Tuangkan adonan yang sudah kita siapkan sebelumnya secara bertahap sambil diaduk-aduk. Selanjutnya kita aduk sampai semua bahan bercampur rata. Pastikan roti tawar basah oleh larutan santan. Kita diamkan adonan sebentar sampai santan terserap oleh roti tawar. Untuk wadah saya menggunakan cup aluminium foil berukuran 5 x 5 cm. Kita alasi dasar cup dengan daun pandan wangi. Ini bertujuan supaya kue yang dihasilkan semakin beraroma harum. Kita isi cup dengan adonan sampai penuh.
Karena ketika dipanggang nanti memang mengembang teman-teman ya, tetapi begitu diangkat atau dingin, kue akan kembali turun. Nah, supaya kue tetap penuh pada wadah, kita mengisi adonannya juga penuh. Setelah semua wadah terisi dengan adonan, kita tinggal memberi topping. Untuk topping, silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini untuk toppingnya saya menggunakan kismis, keju parut, dan potongan kacang almond. Pertama saya berikan topping kismis. Selanjutnya ini saya taburkan keju parut. Terakhir saya beri potongan kacang almond. Topping sudah selesai teman-teman ya, dan ini tinggal kita panggang. Untuk memanggangnya ini saya menggunakan oven tangkring. Oven sudah saya panaskan sebelumnya. Karena saya menggunakan oven tangkring, maka selama proses pemanggangan, ada kalanya saya merubah posisi loyang. Yang tadi di depan saya putar ke belakang dan sebaliknya. Ini supaya pematangan kue bisa berlangsung merata. Setelah kurang lebih 40 menit proses pemanggangan dengan menggunakan api sedang, kue sudah matang dan siap untuk diangkat. Ditandai dengan permukaan kue yang berwarna kuning kecoklatan. Sekutel pisang roti tawar ini sangat enak dinikmati ketika hangat maupun ketika sudah dingin. Seperti ini teman-teman hasilnya ya, warnanya sangat cantik. Akan saya cicipi. Bismillah. Rasanya betul-betul enak teman-teman ya. Asin manisnya juga pas, aromanya sangat harum, rasanya juga gurih dan legit. Ditambah dengan topping kismis, keju parut, dan potongan kacang almond, menjadikan tampilan kue ini semakin kelihatan mewah. Cocok sekali untuk ide jualan dan isian snack box. Teman-teman harus mencobanya. Untuk mengemasnya, kita tinggal menutupkan tutup mika yang sudah tersedia bersama cup. Kita juga bisa menempelkan stiker pada tutup kemasan supaya semakin menarik. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.